이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifatus Sakinah dengan NIM akhir 59 kelas 3C. Dibuatnya video ini untuk UAS mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Apa sih keanekaragaman makhluk hidup itu? Keanekaragaman makhluk hidup sering diistilahkan dengan istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati merupakan bentuk variasi makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, ekosistem yang berbeda-beda tiap wilayahnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak, yang kedua memerlukan makanan atau nutrisi, yang ketiga respirasi atau bernafas, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima reproduksi atau berkembang biak, yang keenam ada adaptasi, yang ketujuh iritabilitas, yang kedelapan ekskresi, dan yang kesembilan yaitu regulasi. Kemudian ada faktor yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi genetik atau faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Kemudian yang kedua yaitu rekombinasi. Rekombinasi adalah proses atau peristiwa yang berakibatkan terbentuknya kombinasi gen baru atau kromosom. Kemudian tingkat keanekaragaman makhluk hidup terdiri dari 3 tingkat yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan fenotip baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Contohnya yaitu berbagai variasi warna pada bunga mawar. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies merupakan variasi pada tingkat jenis atau genus pada makhluk hidup. Variasi ini disebabkan karena adanya rekombinasi atau percampuran gen-gen dalam jenis tersebut sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Keanekaragaman ini terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies namun masih satu famili atau keluarga. Contohnya yaitu harimau, singa, kucing, dan cheetah. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat keanekaragaman ekosistem. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan yang berupa faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan lainnya. Kemudian faktor abiotik meliputi iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan disebut fisik. Kemudian salinitas, tingkat keasaman, dan kandungan mineral disebut dengan faktor kimia. Keragaman ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup yang tinggal di perairan yakni fitoplankton, zooplankton, tumbuhan air, hewan amfibi, dan hewan laut. Kemudian yang kedua ada ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas, disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh geografis, garis lintang atau ketinggian tempat dari permukaan laut. Terdapat 7 macam bioma di bumi, yaitu gurun atau padang pasir, padang rumput, hutan hujan tropis, savana, hutan gugur iklim sedang, taiga, dan tundra. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dipandang dari segi biodiversitas, posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan, sehingga mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana, yang meliputi Malaysia, Filipina,
Indonesia, dan Papua Nugini. Kemudian penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Daerah persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kawasan Indonesia bagian barat atau oriental. Kawasan ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian yang kedua yaitu kawasan Indonesia bagian timur atau Australis. Kawasan ini meliputi Papua. Dan yang terakhir yaitu kawasan peralihan antara oriental dan Australis. Kawasan ini meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Pengaruh negatifnya yaitu ladang berpindah, intensifikasi pertanian, dan pemburuan. Sedangkan positifnya yaitu penghijauan dan reboisasi, pengendalian hama secara biologi, penebangan hutan dengan perencanaan yang baik. Identifikasi dan nama ilmiah. Tata cara pemberian nama disebut dikenal dengan istilah atau binominal nomenklatur. Setiap spesies diberi nama dengan 2 kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Klasifikasi makhluk hidup merupakan teori tentang pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Teori ini disebut juga taksonomi atau sistematika. Sistematika memperhatikan hubungan kekerabatan dari organisme yang diklasifikasikan, sedangkan taksonomi hanya sebatas pada pemberian nama makhluk hidup. Tujuan taksonomi yaitu mempermudahkan dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan, mengetahui manfaat makhluk hidup, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan yang lain. Dalam klasifikasi makhluk hidup, terdapat 5 kingdom yaitu Monera, Protozoa atau Protista, Mycota atau jamur atau fungi, Plantae, dan Animalia.